Kepada Allah, semoga siapapun kita yang hadir dalam majlis ini, insya-Allah Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan jasad kita, Allah tambah ruh keimanan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah angkat segala masalah kita, Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Selanjutnya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Salawat salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu-ibu, apakah kita sudah membahas tentang amal kecil pahala besar? Belum. Baik, kita bahas hari ini. Sebelumnya suara saya jelas? Alhamdulillah. Kita akan membahas tentang al-amalus shaghir wa akbaru jazaa indallah. Amal kecil tapi pahalanya besar di mata Allah. Kita tahu ada dalil yang menyebutkan hal yastawil ladzina ya'lamuna ma la ta'lamun. Tidak sama amal orang yang berilmu dengan orang yang berilmu. Orang yang berilmu pengetahuan itu dia bisa mencari amalan-amalan yang kecil tapi pahalanya besar di mata Allah. Kita akan bahas paling lama 30 menit ke depan tentang apa saja amal yang kecil tapi pahalanya besar di mata Allah. Yang pertama, amal kecil pahala besar di mata Allah Azza wa Jalla adalah melakukan solat sunat fajar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, rakaatanil fajr, 2 rakaat solat fajar, khairum minad dunya wa ma fiha. Itu pahalanya lebih baik dibanding dunia dan seisinya. Apa itu solat fajar? Solat fajar itu adalah solat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Apa nama lainnya? Nama lainnya adalah solat sunat qabliyah subuh. Bagaimana niatnya? Sengaja aku solat sunnah qabliyah subuh, atau sengaja aku solat sunat fajar 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sebelum solat subuh, setelah azan. Atau ibu enggak ke masjid, orang udah pulang semuanya sholat dari masjid, ibu baru bangun jam 5:15, masih ada jadwal waktu subuh, ibu masih bisa melakukan sholat fajar selagi masih ada waktu subuh. Tapi kalau terbangun sudah jam 7, tak bisa lagi sholat fajar, tetap sholat subuh aja. Nah, sholat fajar ini dilakukan pokoknya 2 rakaat setelah adzan subuh, sebelum sholat subuh. Apa fadilahnya? Bagaikan sholat lebih baik daripada dunia dan isinya. Fadilah yang lain apa? Fadilah yang lain adalah sholat sunat fajar itu akan menjawab doa-doa kita. Karena di waktu fajar itu doa kita mustajab. Makanya ibu-ibu banyak yang nanya sama saya, Ustazah, kalau saya puasa tapi tidak pakai sahur gimana? Saya bilang, puasa itu enggak sahur enggak apa-apa. Cuman masalahnya adalah kalau kita tidak sahur, kita akan kehilangan 3 momentum. Yang pertama, dalam sahur ada berkah, kita kehilangan berkah sahur. Yang kedua, dalam sahur itu ada yang namanya membedakan diri dari orang Yahudi, karena orang Yahudi juga berpuasa tapi tidak sahur. Yang ketiga adalah doa kita mustajab saat sahur, termasuk saat sholat fajar itu doa kita mustajab. Jadi jangan pernah tinggalkan yang namanya sholat sunat fajar. Nama lainnya adalah qobliyah subuh 2 rakaat. Sengaja aku sholat sunat fajar 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Ya, ini amal kecil pahala besar. Yang kedua, apa amal kecil pahalanya besar di mata Allah? Yang kedua adalah
perbanyak sedekah subuh. Tadi fajar 2 rakaat sebelum subuh, yang sekarang adalah sedekah subuh. Sedekah subuh itu apa? Sedekah subuh itu adalah sedekah yang kita lakukan dari azan subuh sampai habis waktu subuh. Kenapa dinamakan sedekah subuh? Karena dikerjakan di waktu subuh. Apa fadilah sedekah subuh? Di waktu subuh, malaikat turun ke permukaan bumi, 2 orang malaikat. Malaikat yang pertama akan mendoakan orang yang bersedekah di waktu subuh. Malaikat yang kedua akan mendoakan orang-orang yang bakhil, orang-orang yang pelit. Apa filosofi dari sedekah subuh? Sebelum mencari rezeki, kita bagi dulu rezeki ke orang. Kayak gimana cara sedekah subuh? Bisa ibu datang ke masjid, lalu ibu taruh uang 2.000 ke bakul masjid. 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000 tiap hari. Masukkan uang 2.000 tiap subuh ke kotak amal. Saat ibu masukkan uang 2.000 itu, harus 2.000 saja? Enggak. Maksud saya biar sedikit tapi tiap hari. Ya kan, ini kan wajahnya 2.000 ya. Enggak ya? Ya kan, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000. Saat ibu masukkan ke kotak amal itu, ibu berdoa, ya Allah, saya sedekah subuh. Dengan sedekah ini lapanglah kuburan mak saya, ringanlah siksa kubur orang tua saya, berhentilah malaikat menyiksanya, suami saya sehatkan, anak saya dapatlah kerja. Apapun yang ingin ibu wasilahkan, itu namanya wasilah. Kenapa mesti 2.000? Ya 2.000 aja dulu. Sampai kapan? Sampai ibu risau meninggalkan. Masukkan ke kotak amal. Jangan banyak-banyak kali. Nanti ibu sedekah subuh 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000. Waktu dia udah, misalnya hari Minggu, dia jadinya misalnya 10.000. Nanti Seninnya ibu nggak mau sedekah. Kemarin kan udah 10.000. Gitu jadinya nanti. Ya. Jadi jangan ditambah-tambah. 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000. Sampai kapan? Sampai ibu risau meninggalkan. Kalau ibu udah risau meninggalkan, baru ditambahlah dia. Jadi 4.000 misalnya. Jadi 5.000 misalnya. Coba ibu jawab kuat-kuat pertanyaan saya. Kalau ada orang sedekah 2.000 sehari, lalu ada orang sedekah 60.000 satu bulan, kan sama jumlahnya tuh. 2.000 sehari, ada orang yang sedekah 10.000, 100.000 sebulan. 2.000 sehari dibanding 100.000 sebulan. Dua-duanya sama-sama ikhlas. Atau gini deh, ada orang yang sedekah 2.000 sehari, lalu ada orang yang sedekah 100.000 sebulan. Yang lebih ikhlas adalah yang 100.000 sebulan, yang 2.000-nya tak ikhlas. Mana lebih baik? Mana lebih baik? 2.000 sehari, 100.000 sekali sebulan. Mana lebih? Yang 2.000 ini kurang ikhlas. Yang 100.000 ikhlas. Yang mana? 100.000. Tapi ada orang sedekah 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000 ikhlas, dibandingkan 100.000 sebulan tidak ikhlas. Mana? 2.000. Sekarang 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000 ikhlas, 100.000 sebulan ikhlas. Mana lebih baik? Bunya juga terdengarnya. Yang lebih bagus mana? 2.000. Karena semakin kita sering memberi dengan ikhlas, semakin Allah suka walaupun sedikit. Makanya yadul ulya khairum min yadis sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Jadi sedekah 2.000 itu kita kasih tiap hari. Karena memberi itu harus dilatih. Kasih. Makanya uang tuh letak jangan di hati, letak di tangan. Uang letak di hati, uang keluar hati sakit. Tapi kalau letaknya di tangan, uang keluar hati biasa-biasa saja.
Nah, Ustazah, kalau kami nggak ke masjid gimana? Kalau kita nggak ke masjid, maka siapkan kotak di rumah. Tabung 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, tapi harus ada aktivitas menabungnya. Mau kita lagi jalan-jalan ke luar negeri, mau kita lagi di bis, mau kita lagi pulang kampung, masukkan aja 2000 ke dalam dompet itu. Dibiasakan setiap subuh, nanti boleh dikasih setiap Jumat supaya dapat 2 berkah. Dikasih setiap Jumat supaya dapat 2 berkah, dapat sedekah subuh dan dapat sedekah Jumat. Ke siapa sedekah subuh boleh diberikan? Yang namanya sedekah boleh kepada siapapun. Apa itu sedekah? Sedekah itu adalah kita berikan sesuatu kepada makhluk lain dengan niat karena Allah, itu sedekah. Saya ulang, memberikan sesuatu kepada makhluk lain dengan niat karena Allah, itu sedekah. Sedekah subuh bisa untuk makanan kucing, untuk traktir teman, dikasih ke anak, dikasih ke orang tua, dikasih ke non muslim. Sedekah itu bebas, yang penting adu pitihnya dulu. Kemana mau dikasih terserah. Itulah sedekah subuh. Ustazah, kadang-kadang saya lupa sedekah, maka saya sedekahnya itu jam 8 pagi. Apakah masih namanya sedekah subuh? Tentu tidak. Itu sedekah duha namanya itu. Tapi tetap aja sedekah. Kenapa kita lupa? Karena kita belum terbiasa. Jadi dibiasakan aja dulu. 2000, 2000, 2000, 2000, 2000. Itu amal kecil, pahala besar. Saya pernah ceramah subuh di salah satu masjid di Pekanbaru. Itu setelah salam kanan, salam kiri, anak-anak kecil pakai peci, pakai kaos, pakai baju koko, itu mengantri menaruh sedekah subuh di kotak amal. Saya bilang, gimana ceritanya ini anak kecil aja udah sedekah? Apa kata mereka? Kami nengok video ustazah di TikTok, lalu kami kasih ke anak kami uang 2000 setiap subuh. Kenapa Pak? Mengajarkan anak kami sedekah subuh. Bayangkan. Yagianya anak habis tidur ibu. Akhirnya anaknya terbiasa sedekah. Enak pemandangannya. Keren juga ini. Dia mendidik anak yang ke masjid untuk sedekah. Masya Allah. Ini luar biasa. Ya dididiknya anaknya. Jadi anak-anak ini sedekah ya dia. Habis sholat subuh, entah sholat tadi dia tanda, tak tahu juga kita. Cuman habis subuh itu mengantri dia, masukkan ke kotak amal. Ini Masya Allah. Maka ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, sedekah subuh itu adalah amal kecil, pahala besar. Clear? Paham? Yang ketiga, apa saja amal kecil? Al-amalus saghir wa akbaru jaza indallah. Tapi amalnya cukup besar di mata Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah yaitu melakukan salat sunnah witir. Witir itu dilakukan di dalam dan di luar Ramadan. Nah, kenapa witir pahalanya besar? Karena Rasulullah tidak pernah meninggalkan witir. Kenapa kita bilang amal kecil? Karena bisa dilakukan 1 rakaat saja. Kecil kan? Kapan waktu witir? Dari habis Isya sampai azan subuh. Bolehkah witir setelah Isya? Boleh. Lalu habis tahajud boleh witir lagi? Tidak. Karena tadi udah witir. Kecuali kalau kita tidak witir habis Isya, tengah malam kita tahajud, lalu kita lakukan witir, boleh. Kalau tadi belum witir. Saking pentingnya sholat witir itu, maka kalau ibu bangun mepet-mepet azan subuh misalnya jam 4:55 atau jam 4:45, ibu baru bangun jam 4:30. Kalau ada pertanyaan, mana lebih bagus? Saya witir atau saya tahajud? Kalau udah mepet-mepet tentu lebih baik witir. Karena witir sunnah muakkad, tahajud sunnah biasa. Rasul tak pernah tinggal witir
tapi Rasul pernah tinggal tahajud. Nah, tapi kalau mau lebih baik tahajud 2 rakaat, witir 1 rakaat. Kalau tak cukup waktu, lebih baik witir saja. Kan gitu kan? Nah, ini witir jangan ditinggalkan tiap malam. Kalau ibu sering terkalok-kalok, habis isya tertidur-tidur, nonton Ikatan Cinta Suara Hati Istri, maka lebih baik ibu witir sebelum tidur setelah solat isya. Boleh enggak solat isya itu kan waktunya menjelang subuh juga. Solat tahajud itu waktunya menjelang subuh juga. Solat witir itu waktunya menjelang subuh juga. Boleh enggak solat isyanya digabung dengan tahajud atau digabung dengan witir di sepertiga malam? Jadi kita enggak solat isya dulu, nanti isyanya kita gabung dengan tahajud dan witir tengah malam. Boleh? Boleh enggak? Pertanyaannya paham? Ulang lagi. Ibu enggak sholat isya sengaja supaya isyanya itu ibu gabung dengan tahajud di tengah malam, ibu gabung dengan witir di tengah malam. Boleh enggak? Ya, batas isya itu kan azan subuh, ya kan? Batas witir azan subuh juga, ya kan? Batas tahajud azan subuh juga, ya kan? Nah, boleh nggak sengaja menggabung isya di waktu tahajud tengah malam? Banyak orang yang dia itu punya niat menggabungkan sholat isyanya dengan tahajud, dengan witir di tengah malam. Kan waktu isya itu sampai azan subuh katanya. Saya jawab, sebenarnya isya tengah malam enggak apa-apa, tapi saya tidak sarankan. Kenapa? Karena tabiat sholat isya itu adalah sholat wajib. Sholat wajib itu dikerjakan lebih baik di awal waktu, sementara tabiat sholat tahajud dikerjakan lebih baik di sepertiga waktu terakhir, malam terakhir. Maka jangan digabungkan, takutnya tidak terbangun. Malam itu kan dibagi 3. Sepertiga malam pertama habis isya sampai jam 11 malam. Sepertiga malam kedua jam 11 sampai jam 2 malam. Sepertiga malam ketiga jam 2 sampai adzan subuh. Nah, waktu witir dan waktu tahajud afdolnya adalah sepertiga malam ketiga. Tapi boleh enggak dilakukan sebelum tidur atau habis isya? Tentu boleh. Tapi kalau afdolnya sepertiga malam ketiga. Okey? Nah, paham ya? Pertama apa tadi? Solat sunat fajar, amal kecil pahala besar. Yang kedua adalah sedekah subuh, jangan tinggal. Yang ketiga adalah witir, jangan tinggal. Yang keempat adalah amal kecil pahala besar, artinya kita bisa melakukannya dengan cara yang gampang tapi pahalanya besar, yaitu mengucapkan dan menjawab salam. Mengucap salam hukumnya sunnah, tapi menjawabnya hukumnya wajib. Sangat disunnahkan menjawab salam satu kata lebih panjang dari orang yang mengucapkannya. Saya akan jelaskan arti dari ucapan salam, tapi sebelumnya coba kita belajar cara menjawabnya. Kalau saya bilang Assalamualaikum, ibu jawabnya gimana? Minimal jawabnya Waalaikumsalam warahmatullah. Okey? Itu paling sedikit. Kalau saya jawab Assalamualaikum warahmatullah, ibu jawabnya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya ucapnya Assalamualaikum warahmatullahi
wa barakatuh. Ibu jawabnya salam. Itu saya jawab dari tadi ya. Jadi kalau saya bilang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ibu jawabnya apa tadi? Waalaikumsalam warahmatullahi. Kok 5 orang jawab wabarakatuh tambah wa maghfirah, wa maghfirah, wa maghfirah. Nanti kita bahas artinya. Coba tes dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rohnya aja yang terdengar. Wa maghfirah. Kalau saya bilang, lebih baiknya ibu jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa maghfiratu waridwanu, surga ridwan, waridwanu. Coba wa maghfiratu lagi waridwanu lagi wa maghfiratu waridwanu lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Wa maghfiratu. 2 orang yang jawabnya mah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa maghfiratu waridwanu. Apa artinya? Sebagai penutup, Assalamualaikum, keselamatan atas engkau. Apa maksud selamat? Kalau kau mau ditipu orang, selamatlah engkau. Kalau engkau mau dihipnotis orang, selamatlah engkau. Kalau engkau mau dizalimin orang, Allah selamatkan engkau. Kalau engkau mau terjelungkan masuk parit, Allah selamatkan engkau. Itu maksudnya. Assalamualaikum warahmatullahi, cinta Allah atas engkau. Kalau kau berdoa, Allah kabulkanlah karena Allah sayang sama engkau. Kalau kau kenapa-napa, Allah mudahkan urusanmu karena Allah sayang sama engkau. Kalau kau lagi sedih, Allah hibur hatimu karena Allah sayang sama engkau. Rahmat, kasih sayang. Assalamualaikum, keselamatan atas engkau. Amanlah engkau dari orang-orang zalim. Amanlah kau dari orang-orang hasad. Amanlah engkau dari orang-orang fitnah. Selamatlah engkau kalau ada kenapa-napa gitu. Warahmatullah, Allah sayanglah sama engkau. Kalau kau berdoa, Allah kabulkan. Kalau kau mohon ampun, Allah akan maafkan. Gitu ya. Warahmatullah wabarakatuh, keberkahan Allah atas engkau. Apa itu berkah? Tenanglah hati engkau apapun kondisi nasib engkau. Ya, apapun kondisi nasibmu, tenanglah hatimu. Kau diuji, tetap tenang. Engkau di zalimin, engkau tetap tenang. Berkah itu adalah tenang hati kita apapun kondisi nasib kita. Wa maghfirah, Allah ampunkanlah dosa-dosa engkau. Kalau kau buat salah, Allah ampunkan. Kalau engkau buat dosa, Allah ampunkan. Kalau kau bertaubat, Allah terima. Itu maknanya wa maghfirah, ampunan. Waridwanu, masuk surgalah engkau. Gitu. Mantap? Kalau mantap coba ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berserak-serak. Itu artinya wa maghfiratu waridwanu. Ucapan salam itu Islam yang punya. Luar biasa itu. Doa yang luar biasa. Assalamualaikum, keselamatan Allah atasmu. Warahmatullah, Allah cintai engkau. Wa maghfirah,
Allah ampunkan engkau. Waridwan, surga ridwan buat engkau. Masya Allah. Jadi ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, kalau ada orang ucap salam, maka ibu jawab salam dengan ungkapan yang lebih panjang. Jadi kalau ketemu dengan kawan itu bilangnya gitu, Assalamualaikum. Ya, jangan, hey bro, halo besti, jangan gitu-gitu. Ya, Islamlah yang punya. 4 hal ini menjadi fadilah buat kita. Udah 5:30. Yang pertama, jangan tinggalkan sholat fajar. Yang kedua, konsistenkan sholat sedekah subuh. Yang ketiga, jangan tinggal witir walaupun cuma 1 rakaat. Yang keempat adalah ucapkan salam dan wajib menjawabnya. 4 hal ini amal kecil, pahala besar di mata Allah. Jangan kita remehkan. Semoga bermanfaat. Ada yang mau tanyakan? Tafadhol. Tidak, ucapan salam kalau kita mendengar, bukan kalau kita membaca. Jadi sebenarnya wajib salam itu kalau mendengar. Sama dengan azan. Jawab azan kalau mendengar, bukan kalau membaca. Jadi kalau ibu mau tulis panjang-panjang boleh, enggak juga enggak apa-apa. Azan itu kan kalau mendengar, betul? Kalau ibu baca buku anak-anak, setiap ibu baca ada azan, apakah ibu jawab? Sama dengan ucapan salam, kalau didengar, bukan kalau dibaca. Tapi kalau mau jawab boleh, gak ada masalah. Oke? Clear? Nah, dihafal tuh ya. Nanti saya cek bulan depan kalau saya ngucap salam, apa jawaban ibu-ibu ini? Jangan-jangan balik lagi ke warahmatullahi wabarakatuh. Itu deh tadi ya kan? Baik, demikian. Nanti Ustaz saja yang doa ya Ustaz. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.